Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu dengan anak-anak. Bapak guru dari SMKN 7 khususnya untuk kompetensi keahlian analisis pengujian laboratorium atau APL. Perkenalkan, nama Bapak Denny Hamdani, di kompetensi keahlian APL, analis pengujian laboratorium, sebagai ketua kompetensi keahlian untuk analisis pengujian laboratorium. Pada hari ini Bapak akan memperkenalkan kepada siswa sekalian terutama yang berkaitan dengan kompetensi keahlian analisis pengujian laboratorium. Nah, Anda sebagai siswa baru dari SMKN 7 Bandung tentunya memulai hari pembelajaran dengan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dan diantaranya akan dikenalkan kepada siswa itu terutama laboratorium dalam hal ini yang digunakan untuk pembelajaran siswa-siswi sekalian. Nah, kebetulan Bapak hari ini berada di laboratorium yang namanya Laboratorium TDPLK, Teknik Dasar Pekerjaan Laboratorium Kimia dan Kimia Dasar, Analisis Kimia Dasar. Ini adalah laboratorium yang akan kalian gunakan untuk praktikum pada kegiatan pembelajaran di SMKN 7 Bandung. Karena kebetulan untuk hari ini kegiatan pembelajarannya sifatnya daring, maka akan Bapak perkenalkan. Ini adalah salah satu lab yang dipakai. Nah, biasanya untuk laboratorium sendiri terdapat peraturan-peraturan khusus di laboratorium yang harus istilahnya itu dipatuhi oleh siswa dan siswi sekalian. Nah, ada beberapa bagian dalam laboratorium yang bisa kita lihat. Ini untuk laboratorium TDPLK, diantaranya sini ada lemari asam istilahnya itu ya. Ini istilahnya lemari asam. Nah, lemari asam ini seperti yang biar lebih dekatnya. Nah, ini ada lemari asam sering digunakan untuk menyimpan bahan-bahan kimia. Istilahnya kalau dalam bahasa kimia mah yang pekat. Artinya bahan kimia yang pekat itu berbahaya. Berbahaya apakah terisap ataukah tersentuh, sehingga harus diberlakukannya itu dalam lemari khusus, yaitu lemari asam. Namanya juga lemari asam, ya diisinya banyaknya oleh asam-asam yang pekat gitu ya, yang pekat, yang kalau dipraktekkan di luar itu bisa berbahaya bagi keamanan siswa kalau misalnya bahannya disimpan di luar, sehingga untuk mengambil bahan itu harus dilakukan di dalam lemari asam. Lemari asam sendiri ini dilengkapi dengan blower yang di atas itu ya, dilengkapi dengan blower sehingga nanti zat atau asap yang dikeluarkannya itu akan diisap oleh blower sehingga tidak keluar di dalam laboratorium. Di laboratorium itu dihindari dari bahan-bahan yang pekat, yang asam pekat atau yang pekat yang lainnya, sehingga ada sini lemari asam. Nah, kemudian untuk penyimpanan ini ada istilahnya tempat desikator gitu ya. Jadi kalau misalnya ada nanti praktikumnya yang berkaitan dengan biasanya di kelas 11 itu grafimetri, itu ada menyimpan dengan desikator. Nah, kita lihat lagi di posisi ini. Biasanya siswa juga jangan lupa nanti ada rak di sini ya. Kalau dilihat itu lemari. Nah, ini lemari ini dikasih nomor, misalnya nomor 36 ya. Nah, siswa nanti untuk peralatannya itu biasanya disimpan di lemari. Nah, ini misalnya ada dalam satu lemari itu ada tanggung jawabnya masing-masing. Nanti kalau misalnya menggunakan praktikum, alatnya diambil dari yang disimpan di lemari, atau kalau ada yang kurang bisa pinjam lagi ke tempat peminjaman. Nah, itu diantaranya ini karakteristik kalau di SMK memang
spesifik ya, ada tempat-tempat lemari khusus untuk siswa memudahkan siswa untuk mengambil peralatan praktikum. Nah, kita lihat lagi di sini ada disebutnya ini, kalau di istilahnya itu, kalau di kimia ada ruang timbang. Nah, seorang yang bekerja yang belajar di bidang analis, bukan bekerja ya, belajar di analis itu, dia harus pandai menimbang, ya, menimbang. Jadi menimbang itu adalah syarat mutlak, sehingga nanti kalau misalnya akurasi menimbangnya bagus, maka akan menghasilkan suatu praktek yang benar, hasil yang benar ya, ketika menimbangnya itu akurat. Nah, di sini sebenarnya ada petunjuk-petunjuknya, misalnya ini penggunaan neraca analitik. Nah, petunjuk penggunaan neraca analitik. Nah, di sini sudah ada. Jadi siswa tinggal dibaca aja, walaupun nanti sebelumnya oleh guru pasti dijelaskan untuk penggunaan neraca analitik ini. Nah, ketika menggunakan neraca di sini memang harus tertib ya untuk peralatan-peralatan kimia, karena peralatan kimia ini sebenarnya juga disediakan ya dengan harga juga yang cukup. Nah, ini alatnya diantaranya kalau di kelas 10 itu adalah timbangan. Ini menjadi penting. Jadi teknik dasar pekerjaan laboratorium kimia diantaranya siswa harus terampil dalam hal menimbang. Nah, nanti dalam pembelajaran oleh Bapak Ibu guru itu akan diajarkan menimbang. Ketika siswa nanti kalau sudah mulai masuk, nah itu dipraktekkan langsung praktikumnya menimbang. Nah, gitu. Ini adalah peralatan yang berhubungan dengan menimbang. Nah, di samping itu nantinya siswa juga akan dikenalkan di sini ada tempat menyimpan bahan kimia di sini ya. Menyimpan bahan kimia, ini ada lemari khusus. Ini untuk bahan kimia yang dipakai dalam kegiatan praktikum sehari-hari yang biasa digunakan praktikum ya. Ini peralatannya di dalam lemari khusus. Kemudian ada di sini untuk pembuangan limbahnya, di sini ada ya, tapi ini kalau ini kompas ini ada limbah padat, limbah cair gitu untuk tempat pembuangan limbahnya. Nah, kemudian kita lihat lagi ke ruangan berikutnya ya. Di sini untuk disebutnya intinya di ruang timbang. Nah, kita lihat lagi kemudian kalau di posisi ini adalah ruang guru ya. Jadi di sini ada ruang guru. Ruang guru dan istilahnya laboran di sini. Ada ruang gurunya, ada ruang laborannya. Nah, ini biasanya ada sendiri. Kalau siswa misalnya butuh pinjam atau segala macam, dia pasti ada di ruang ini. Nah, kemudian satu lagi mungkin di sini juga masih, walaupun di sini ini ada juga penyimpanan alat ya. Nah ini adalah peralatan dasar dulu nih, karena kalau peralatan itu ada peralatan dasar kaca dan gelas, ada peralatan yang instrumen ya. Nanti siswa juga ada di sini macam-macam lah, ada gelas ukur, ada buret, ada gelas kimia. Ini ya untuk peralatan yang biasa dipakai untuk yang teknik dasar ya, teknik dasar pekerjaan laboratorium kimia. Ini peralatannya. Kemudian di sini juga ada, di sini untuk kepentingan analitiknya. Nah, ini juga disediakan. Di sini adalah untuk peralatannya dari mulai labu ukur, kemudian corong pisah, kemudian ada juga ya ini corong pisah di bawah, ada gelas kimia, ada filler gitu ya, macam-macam peralatan. Nah, nanti ini ketika siswa belajar di awal-awal pelajaran oleh Bapak Ibu guru akan dikenalkan dengan peralatannya. Bahkan biasanya siswa disuruh nih menggambar nih peralatan ini apa saja yang ada di laboratorium TDPLK, teknik dasar pekerjaan laboratorium kimia. Peralatan yang biasa dipakai, termasuk juga di sini ada macam-macam peralatan
yang juga biasa digunakan. Nah itu. Nah mungkin untuk lab yang TDPLK. Selanjutnya kita coba pindah ke ruangan lab mikro. Terutama kita lihat lab yang dipakai oleh siswa di kelas 10 ya. Di sini bolehnya kalau untuk yang kelas 10 untuk praktikum mikrobiologi itu ada di lantai 3 ya. Jadi boleh di kamar sininya. Jadi kita ke lantai 3 sini. Nah, ini tempat nanti siswa belajar ya. Di lantai 3. Ya kita ke lab 22 ini ya. Atau lebih dikenalnya ini adalah sebagai lab mikrobiologi ya. Nah, lab mikrobiologi. Nah, untuk lab mikrobiologi juga ini ada sejenis. Kalau lab sebenarnya lab di kimia ada tempatnya ini. Hanya kebetulan ini ada tempat kelas 11, kemudian di sini ada juga yang untuk kelas 10-nya, hanya nggak diinginkannya sebelah sini. Ini yang kelas 10-nya sebelah sini. Nah, kita lihat ini adalah lab mikrobiologi. Lebih banyak juga berkaitannya itu ada berkaitan dengan pelajaran sebenarnya biologi juga gitu ya. Untuk lab mikro ini peralatannya, nah ini ada, bisa dilihat di sini ada peralatannya. Nah ini adalah di lab mikrobiologi, ada lumpang dan alu dan yang lainnya sih agak mirip peralatan gelas, tapi mungkin ada peralatan yang spesifik untuk mikrobiologi ini. Itu bisa kita lihat, misalnya di sini ada yang namanya, nah di sini ada inkubator ya. Sini ada inkubator. Ini digunakan pada pelajaran mikrobiologi, ada inkubator. Kemudian ini petunjuk pengoperasiannya. Nah ini petunjuk pengoperasiannya, inkubator. Nah kemudian sebelah kanannya open. Nah secara selintas sih mirip, tapi sebenarnya ada perbedaan fungsinya. Nanti kalau misalnya siswa udah di lab mikrobiologi, ini akan familiar, sering menggunakan open. Nah kemudian di sini juga ada peralatan-peralatan yang berkaitan dengan mikrobiologi. Kemudian bahan-bahannya. Nah ini bahan-bahan yang sering digunakan dalam mikrobiologi. Nah ini adalah bahan-bahan khusus proanalisis ya. Nah ini juga ada di sini. Nah ini timbangan sebenarnya disimpan di ruang timbang, tapi karena libur ini masih ada disimpan di dalam timbangannya, harusnya di sini ya, di ruang tempat timbangan di sini sebenarnya. Nah kemudian ada istilah koloni kantor sini ya, alat-alatnya ini. Tidak di sini. Nah di sini ada peralatannya. Nah ini ada masih timbangan, kemudian ada koloni kantor ya, koloni kantor. Jadi menghitung jumlah bakteri, banyaknya bakteri gitu ya, di sini diantaranya koloni kantor itu. Nah ini adalah bahannya spesifik, alatnya juga spesifik ya. Masih disimpan di lemari karena memang kebetulan karena kondisi udah 3 bulan ini tidak praktikum ya, karena kondisi tadi corona ya. Jadi siswa juga sekarang MPLS-nya ya lihat-lihat aja di sini untuk ruang praktikumnya. Kita lihat lagi posisinya, mungkin di sini udah posisi sama. Di sini ada tadi penimbangan, kemudian alat-alat mikro. Kita lihat lagi ke posisi ini, mungkin ada yang lain. Ini tempat. Nah, ini mungkin jalannya ke sini ya. Nah, di sini ini ada ke dalamnya, dinyalain dulu nih. Nah, ini ada tempat penyimpanan ini. Penyimpanan apa? Ini ada dari labelnya menyimpan ini barang, kalau tak menyimpan tas kayak gitu ya. Nah ini kalau misalnya praktikum, tasnya disimpan di sini boleh ya.
Biasanya boleh disimpan menyimpan barang, tapi kalau di sini juga kadang-kadang disimpan sama kenapa? Sampel biasanya. Nah, ini sampel simpan di sini. Nah, ini kadang kita nyimpan barang-barang atau sampel juga di sini ada simpan di sini. Tertata ya. Nah, ini kalau misalnya di lab mikro ada spesifik dibandingkan dengan lab tadi TDPLK, ini harus karena berkaitan dengan mikrobiologi, jadi kebersihannya harus sangat dijaga gitu ya, kebersihannya. Nah, ini harus dijamin sangat bersih untuk laboratorium mikro. Nah, di sini juga ada tempat. Nah, ini biasa dipakai bahan. Nah, ini tempat ini tempat media. Kalau istilah dalam mikrobiologi ada media yang harus dibikin, biasanya media-media itu juga disimpan. Autoclave biasanya ada juga ya, autoclave. Kita lihat istilahnya itu kan ada juga tempatnya. Nah, ini lab mikro. Autoclave ada di sebelah yang tadi ya, udah tadi di sini. Ini ruang, kalau di sini adalah ruang guru dan laboran ya, di sini juga ada untuk ruang guru dan laboran, tempatnya di sini. Ada, jadi di setiap lab biasanya ada ruang guru dan laborannya. Nah, kemudian di sana adalah ruang labnya. Nah, ini adalah untuk lab mikrobiologi ya, lab mikrobiologi spesifik. Ini untuk yang 10 dan 11 ya, 10 APL. Nah, itulah sekilas untuk istilahnya pengenalan laboratorium, analisis pengujian laboratorium, terutama yang dipakai di kelas 10. Nah, sebenarnya labnya itu ada beberapa, jadi ada yang digunakan untuk kelas 11, kemudian kelas 12. Tapi untuk kelas 10, tadi yang dikenalkan oleh Bapak itu adalah lab TDPLK dengan lab mikrobiologi. Nah, itu mungkin untuk yang laboratoriumnya. Nah, siswa diharapkan kalau untuk nanti pembelajaran praktikum memang harus selalu siap. Jadi karena siswa dalam praktikum itu sebenarnya harus mengikuti aturan-aturan, menggunakan JASLAB, kemudian tidak boleh terlambat, standarnya itu mengerjakan jurnal sebelum praktikum. Kemudian tidak lupa selalu melakukan piket, jadi membersihkan ruangan laboratorium sebelum dan selesai praktikum sebenarnya. Terutama selesai praktikum, itu ruang harus, atau lab itu harus selalu bersih setelah selesai praktikum. Nah, itu mungkin untuk pengenalan laboratorium dari Bapak. Ya, cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.